Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, materi tentang aljabar boolean saya akan membaginya menjadi dua bagian ya. Karena materinya cukup panjang, jadi materi ini akan saya bagi jadi dua video. Baik, kita langsung saja lanjut dengan definisi. Nah, dalam bagian definisi aljabar boolean, kita memperhatikan ciri-ciri yang ada pada suatu objek yang disebut sebagai aljabar boolean. Nah, kita perhatikan ya, dalam objek tersebut diberlakukan dua buah operator biner, yaitu tambah dan kali. Maksudnya operator biner ini artinya suatu operator yang membutuhkan dua variabel, gitu ya. Kemudian satu operator uner yaitu komplement. Operator uner itu operator yang hanya membutuhkan satu variabel. Komplement itu hampir sama seperti negasi ya. Jadi lawannya itu kan sebetulnya tidak membutuhkan dua variabel, tapi cukup satu variabel. Kemudian ada suatu himpunan yaitu kita sebut B yang didefinisikan dengan kaidah-kaidah penggunaan operator tambah, kali, dan komplement. Kemudian B sendiri itu berisi 0 dan 1. Ya, jadi B itu himpunan yang berisi 0 dan 1. Kita bisa menuliskan tupelnya seperti ini. B dalam kurung B, koma tambah, koma kali, koma komplement. Nah, ini sebenarnya tupel ya. Disebut aljabar boolean. Nah, ini disebut sebagai aljabar boolean jika berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington. Jadi ada beberapa aksioma yang diberlakukan pada tupel ini dan disebut sebagai aljabar boolean apabila memenuhi postulat Huntington tersebut ya. Nah, ini yang disebut dengan postulat Huntington. Ada beberapa aksioma yaitu klosur, identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Ini semuanya merupakan hukum-hukum yang ada di dalam aljabar boolean. Kalau suatu himpunan B kemudian berlaku hukum klosur, identitas, komutatif, distributif, dan komplement, maka disebut sebagai aljabar boolean. Gitu maksudnya ya. Nah, misalkan di sini aljabar dua nilai, ada B yang isinya 0 dan 1. Ya. Kemudian operator biner dan operator uner, dan ini kaidah-kaidahnya. Kaidah pertama di sini kita lihat pada tabel pertama yaitu kaidah kali ya. Ada dua variabel A, B. Nah, kalau Anda perhatikan ini sebetulnya adalah tabel kebenaran ya. Hanya kita menuliskannya di sini 0 kemudian 1. 0 itu salah atau false dan 1 itu true gitu ya. Nah, seperti biasa kalau di dalam tabel kebenaran dua nilai kan kita menuliskannya salah-salah benar-benar gitu ya, atau di sini 0011 kemudian variabel keduanya 0101. Ketika dioperasikan dengan kali maka berlaku hukum atau operator sama seperti operator dan ya. Nah, kalau salah, kalau salah benar salah, yang benar itu hanya benar dan benar ya. Ini kan operator tambah ya, tabel kebenarannya. Kemudian kaidah yang kedua kita lihat pada tabel kedua. Nah, tabel kedua ini operatornya tambah itu sama dengan operator dan kalau di dalam logika ya. Nah, jadi berlakunya seperti ini. Atau itu kan akan bernilai salah kalau dua-duanya salah ya, selain itu benar. Seperti ini. Nah, kemudian kaidah yang ketiga, ini komplement. Komplement ini sama dengan negasi ya. Yang tadinya salah jadi benar, benar jadi salah. Nah, kemudian berikutnya adalah prinsip dualitas.
prinsip dualitas ini seperti berpasangan tapi tidak berlawanan, ya. Itu disebut dengan prinsip dualitas. Misalkan di sini kita punya himpunan S dalam aljabar Boolean yang melibatkan operator tambah, kali, dan komplement. Jadi kalau di dalam prinsip dualitas, kali itu dualnya tambah, tambah itu dualnya kali, 0 itu dualnya 1, 1 dualnya 0. Yang tidak memiliki dual itu hanya komplement, ya. Jadi kalau komplement tetap tidak dirubah, ya. Contoh, misalkan kita perhatikan di sini contoh yang pertama, A dikali 1 dikali 0 tambah A komplement sama dengan 0. Nah, dualnya sebetulnya kita tinggal menuliskan setiap elemennya itu dengan pasangan dualnya. Ya, kalau A kan tetap ya. Nah, ini kali, kita ubah jadi dualnya adalah tambah. 1, dualnya 0. Ini kan sebenarnya ada kali ya. Kali jadi dualnya tambah, dan seterusnya. Kecuali yang komplement. Komplement tetap. Sampai ke ruas kanannya juga sama. Ya, 0, dualnya 1. Ya, jangan lupa. Jadi jangan hanya sebelah, tapi dua sisi juga kita cari dualnya. Begitu doang contoh yang kedua. Nah, latihan ya. Latihan di sini Anda menentukan apakah suatu himpunan ini memenuhi prinsip aljabar Boolean atau tidak. Nah, caranya menentukan apakah sesuai dengan prinsip aljabar Boolean atau tidak, berarti dicek menggunakan postulat Huntington. Ya, silakan coba. Kemudian berikutnya adalah hukum-hukum aljabar Boolean. Di sini ada tabel kumpulan hukum-hukum aljabar Boolean. Ada identitas, ada komplement, ada involusi, ada komutatif, ada distributif, idempoten, dan seterusnya. Ya. Dan terakhir ini De Morgan, nanti akan kita pakai nih. Ya. Nah, fungsi Boolean. Fungsi Boolean ini disebut juga fungsi biner. Di sini merupakan fungsi yang memetakan dari suatu himpunan Bn ke B. Ya. Nah, ditulisnya kan seperti ini. Bn ini adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N. N order, pasangan terurut ya. Kalau misalkan N-nya 2, berarti dalam kurung A, B, misalkan seperti itu ya. Di dalam daerah asal B. Ini jadi B-nya daerah asal, sementara Bn-nya ini adalah pasangan terurutnya. Nah, setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Nah, contohnya di sini ya, kita lihat fungsi f terhadap x, y, z. Nah, di sini sama dengan x, y, z ditambah x komplement y ditambah y komplement z. Nah, kalau di dalam fungsi boolean, setiap elemen ini, x, y, z ini disebutnya literal ya. Di sini ada 3 literal, di sini ada 2, di sini ada 2 literal. Berarti di sini fungsi ini memiliki 7 literal. Nah, jadi literal itu variabelnya termasuk komplemennya juga. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3. Nah, tadi ya pasangan terurut. Si Bn-nya ini, X, Y, Z. N-nya 3 kan ya. Ke himpunan 0, 1. Ya. Jadi, walaupun N-nya nanti 4, dipetakannya ke himpunan biner, yaitu 0 dan 1. Ya, sesuai definisi fungsi boolean. Contoh di sini ya. 101 ini berarti X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Ya, sesuai dengan posisi ini ya. Fungsinya kan terhadap X, Y, Z. Nah, kalau kita X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya 1, kita tinggal substitusikan ke dalam fungsi ini. Ya, tinggal kita substitusikan ini X, Y, Z kan ya, sesuai dengan fungsinya.
ditambah X komplement Y. Berarti X-nya 1 dikomplementkan dikali Y, Y-nya 0. Ditambah Y komplement Z, Y-nya 0, tadi kan 0 komplement dikali 1. Ya, jadi sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1, yaitu 1. Contoh, diketahui fungsi boolean X, Y, Z sama dengan X, Y, Z komplement. Nah, ini dinyatakan dalam tabel kebenaran. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini penyelesaiannya. Tabel kebenaran ingat ya, kalau 3 variabel berarti kemungkinan nilainya itu adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat 3 dalam hal ini ya, berarti ada 8. 8 kemungkinan di sini kan ya, masih ingat tabel kebenaran? Nah, variabel pertama itu 44 gitu ya, karena di sini 8, Y-nya 22, kemudian Z-nya 11 gitu. Nah, ini fungsinya terhadap X, Y, Z, X, Y, Z. Di sini nilainya 0, 0, 0, 0, 0, dan ini 1, kemudian 0. Jadi sebetulnya tinggal Anda memperhatikan fungsinya. Fungsinya di sini kan X, Y, Z. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Sebetulnya semuanya itu 1, dinyatakan benar. Tapi ketika dikomplementkan jadi 0. Berarti di sini nilainya 1, 1, 0. Nah, Anda cari aja X-nya yang 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, berarti nilainya 1. Itu ya. Atau sama saja dengan ini kan kali ya. Ini X dikali Y dikali Z. Nah, berarti 0 dikali 0 dikali 0, 0. 0 dikali 0 dikali 1, 0. Gitu seterusnya ya. Nah, cuman ini kenapa nilainya 1? Karena di sini 1 dikali 1 dikali 0 komplement. 0 komplement kan 1 ya. Jadi 1. Kalau ini kenapa 0? Ya ini karena 1 dikali 1 dikali 1 komplement. Ini kan 0 ya. Jadi nilainya 0. Bisa seperti itu juga. Ya. Nah, komplement fungsi. Nah, jadi di sini di bagian ini ada 2 cara mengkomplementkan suatu fungsi. Cara pertama adalah menggunakan hukum De Morgan. Anda masih ingat ya di slide sebelumnya ada kumpulan hukum aljabar boolean, salah satunya adalah hukum De Morgan. Nah, sekarang kita akan pakai hukum De Morgan ini untuk mengkomplementkan fungsi. Nah, sebelumnya perhatikan dulu, saya menuliskan di sini ada 2 buah. Nah, ini saya tandai dulu. Nah, ini adalah hukum De Morgan. Ada 2 hukum De Morgan ya. Jadi hukum De Morgan itu ada 2. Ini yang pertama, yang kedua. Nah, sekarang contoh nih, misalkan kita mau mengkomplementkan fungsi X, Y, Z, di mana fungsinya itu adalah X dikali Y komplement Z komplement ditambah YZ. Ya. Nah, sekarang kita mau mengkomplementkan. Jadi tinggal kita tambahkan simbol komplement, begitu juga di ekspresinya. Ya. Kemudian perhatikan di sini, berdasarkan soalnya, kita bisa menganggap X ini sebagai A dan yang di dalam kurung ini adalah B. Ya, berarti ini sama saja dengan A, B komplement. Kita lihat di sini, di De Morgan. Lihat De Morgan mana yang sesuai. Tentu De Morgan yang pertama di sini, karena bentuknya AB komplement ya. Maka kita menggunakan hukum AB komplement ini. Jadi De Morgan yang pertama, yaitu AB komplement. Sama dengan A komplement ditambah B komplement. Nah, berarti tinggal A tadi, si X ini kita komplementkan. Begitu juga dengan B-nya. Dikomplementkan. Nah, selesai satu tahap ya. Berikutnya, si X ini udah selesai. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain karena dia tinggal satu variabel. Udah, berarti dianggap selesai. Sisanya yang ada di dalam kurung ini masih kita harus proses. Nah, di sini Anda perhatikan A, anggap saja Y komplement Z komplement itu sebagai A dan YZ itu sebagai B. Berarti ekspresinya di sini A ditambah B komplement. Nah,
Kita lihat lagi, balik lagi sini. Ini adalah sesuai dengan De Morgan yang kedua. A ditambah B komplement itu adalah A komplement dikali B komplement. Nah, berarti tinggal kita ubah yang di dalam sini. Ini A-nya ya. A komplement dikali B komplement. Jadinya yang di dalam kurung ini ya. Nah, berikutnya, ini masih ada dua variabel nih ya. Masih kita proses. Anggaplah ini adalah A, ini B. Ini berarti A, B komplement. Berarti pakai De Morgan yang pertama. Ya, jadi Y ditambah Z. Kenapa komplemennya hilang? Di sini karena Y-nya komplement dikomplementkan jadi Y kan. Z komplement dikomplementkan jadi Z. Gitu ya. Nah, ini juga sama yang berikutnya. Di sini kan YZ berarti ini A, B. Berarti ini adalah A, B komplement. Berarti kita masih pakai De Morgan yang pertama. Yaitu Y komplement ditambah Z komplement. Sudah selesai. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Berikutnya adalah cara kedua. Nah, ini menggunakan prinsip dualitas. Prinsip dualitas ini menggunakan di slide sebelumnya kan saya jelaskan sedikit ya tentang prinsip dualitas. Nah, itu kita pakai lagi. Contoh, misalkan kita pakai soal yang sama, ya fungsi x, y, z sama dengan x kali y komplement z komplement ditambah yz. Nah, tentukan dualnya. Tahap pertama, kita buat tentukan dualnya. Nah, di sini x-nya tetap ya. Di sini ada kali kan, jadi tambah. Kemudian ini komplement tetap, y komplement, jadi di sini kita y komplement. Di sini kali, jadi tambah. Z komplement tetap, di sini tambah jadi kali. Y tetap, kali jadi tambah, Z-nya tetap. Ya, jadi ini tahap pertamanya, ini hasil dualnya. Kemudian, komplementkan setiap literalnya. Masih ingat tadi ya istilah literal. Setiap variabel termasuk komplementnya itu adalah literal. Ya. Nah, jadi kita tinggal komplementkan. Yang tadi X jadi X komplement, yang tadi Y jadi Y komplement, Z, Z komplement, Z komplement jadi Z, maaf ya, salah. Nah, ini ya, Y komplement jadi Y komplement, Z jadi Z komplement. Nah, ini hasilnya ya. Mudah ya. Nah, berikutnya kanonik. Nah, di dalam boolean ada istilah kanonik. Kanonik itu merupakan bentuk dari suatu ekspresi boolean, fungsi boolean. Ya, ada dua jenis, yaitu sum of product atau SOP, atau product of sum POS. Nah, ini contoh SOP, ini contoh SOP, dan ini contoh POS. Nah, Anda perhatikan di sini, fungsinya masih terhadap X, Y, Z, sum of product, penjumlahan dari perkalian. Jadi perkalian dulu, baru ditambahkan, gitu ya. Nah, setiap sukunya itu disebut term. Tapi karena SOP disebutnya min term. Nah, ini term ya. Ini term. Ini juga term. Ini term. Gitu ya. Kemudian yang POS bagaimana? Nah, kalau POS itu kan product of sum. Perkalian dari penambahan. Jadi ditambah dulu, baru dikali gitu ya. Jadi yang di dalamnya ini termnya itu ditambah. Baru dikalikan. Jadi mengalikan setiap term. Di sini ada 5 term. Nah, kalau POS disebutnya max term. Nah, setiap min term dan max term mengandung literal yang lengkap. Yang lengkap itu ada X, Y, Z-nya gitu maksudnya ya. Nah, ini penjelasannya ya. Untuk kanonik dua variabel yaitu X, Y ya.
min termnya itu bentuknya seperti ini. Ya, ada X komplement, Y komplement, X komplement, Z. Ya, sama aja dengan ini ya. Ini kan komplement-komplement berarti 0, 0 gitu ya. Kalau misalkan ini komplement X komplement Y berarti 0, 1. Ini kan X ya. Ini Y-nya dikomplementkan jadi 0 gitu ya. Lambangnya di sini M0, M kecil, M0, M1, M2, M3. Kalau Anda perhatikan di sini, ini ada 0 ya. Indeksnya, ini ada 1, ada 2, 3. Nah, ini ada kaitannya dengan yang ini. 0, 0. Ini 1 kan 0, 1. Biner ya. Nah, ini 2, itu 1, 0. Kalau 3, 1, 1. Gitu kan ya, di biner. Nah, kemudian kalau maxterm, ingat, maxterm itu POS, product of sum. Jadi simbolnya tambah di sini ya. Simbolnya hati-hati ketuker ya. Kalau di SOP, di SOP ya, 0 itu adalah X komplement, Y komplement. Tapi di dalam maxterm, 0 itu adalah X ditambah Y. Nah, hati-hati ya. Di sini 01, kalau di SOP, itu X komplement Y. Sementara kalau di maxterm, itu X ditambah Y komplement. Ya, simbolnya M kapital, ininya sama sih sebetulnya ya. Indeksnya sesuai dengan binernya. Nah, ini untuk 3 variabel. Nah, ini semua prinsipnya sama seperti yang tadi, hanya 3 variabel nambah Z di sini ya. Ini 0, 0, 0, kalau di minterm itu adalah X komplement, Y komplement, Z komplement, dan seterusnya. Ya. Indeksnya juga berlaku aturan yang sama, hati-hati dengan POS. Nah, ini contoh. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Nah, ini tabelnya ya, ada 3 variabel, fungsinya berarti terhadap X, Y, Z. Nah, yang kita perhatikan adalah nilai fungsinya. Nah, untuk SOP, yang harus Anda perhatikan adalah fungsi yang nilainya 1. Berarti yang ini ya. Ini. Nah, ini. Ya. Berarti literalnya adalah X komplement Y komplement dan Z. Nah, bisa juga ya nulis pakai mouse. Nah, kan yang kedua X, kemudian ini kan 00 ya. Jadi Y komplement Z komplement. Gitu ya. Kemudian yang ketiga 111 nih berarti X Y Z. Nah, ini untuk SOP ya, tapi belum selesai. Kita nulisnya untuk SOP itu fungsinya kita tulis lagi ya, X komplement Y komplement Z ditambah sum of product kan ya, kita nulisnya gini aja berarti X Y komplement
Kemudian berikutnya adalah X, Y, Z. Nah, ini fungsi SOP-nya bentuknya seperti ini. Ya. Sedangkan untuk POS, Anda memperhatikan fungsi yang nilainya 0. Nah, silakan Anda kerjakan sendiri ya. Hati-hati, bentuk POS itu adalah product of sum. Nah, contoh berikutnya adalah menyatakan fungsi boolean X ditambah Y komplement Z dalam bentuk kanonik. Nah, ini ada fungsinya, ada ekspresinya ada ya, sudah ada. Nah, hanya dinyatakan dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Loh, ini bukannya SOP ya gitu. Bukan kanonik ya. Ini SOP tapi tidak kanonik. Ingat, kanonik itu setiap termnya harus lengkap literalnya. Ya. Anda lihat lagi di slide sebelumnya, di situ ada penjelasan bahwa setiap min term atau max term itu harus lengkap literalnya. Jadi kalau fungsinya terhadap X, Y, Z, setiap term ini kan ada 2 term nih. Ya. Nah ini tuh harus lengkap. Ini tuh cuma ada X. Y dan Z-nya nggak ada. Unsur Y dan Z-nya nggak ada. Nah sedangkan kalau yang ini tidak ada unsur X-nya. Gitu ya. Maka di soal ini Anda diminta untuk melengkapi supaya jadi kanonik. Nih. Penyelesaiannya untuk SOP ya, ini sudah ada. Untuk X ya, untuk X ini kita mau menambahkan elemen Y dulu. Ya, elemen Y itu si X-nya caranya dengan mengalikan 1. Variabel apapun dikali 1 tidak ada perubahan ya. Nah, hanya satunya itu dalam bentuk seperti ini. Y ditambah Y komplement itu sama dengan 1. Ya, jadi di sini X dikali Y ditambah Y komplement. Hasilnya adalah XY ditambah XY komplement. Ya, ini tinggal dikali aja. Gitu ya. Nah, kemudian X yang tadi 1 literal ini jadi 4 nih literalnya. Ya, tapi lengkap. Maksudnya bukan lengkap, tapi ada unsur Y-nya. Nah, sekarang nambahin unsur Z-nya. Caranya sama, dikalikan 1, tapi 1 itu dalam bentuk Z ditambah Z komplement. Ya. Z ditambah Z komplement itu 1. Jadi dikalikan dengan XY-nya. Jadi yang tadinya 1 ini sekarang 1 literal ini menjadi 3 kali 4, 12 literal. Tapi ini kanoniknya. Ya. Ini baru yang X. Nah, sekarang term yang kedua yaitu Y komplement Z. Nah, ini nggak ada unsur X-nya dikali dengan X ditambah X komplement, yaitu sama dengan 1. Hasilnya adalah XY komplement Z ditambah X komplement Z komplement. Ya, ini hasilnya. Tinggal dikali aja ini sebenarnya ya. Nah, jangan lupa juga ditambahkan yang tadinya X ini ditambahkan dengan Y komplement Z. Jadi lengkapnya yang ini. Kalau misalkan ada yang sama, ditulisnya cukup 1 kali. Di sini kebetulan ada yang sama nih kayaknya. Yaitu, nah ini. Yang ini dengan ini sama ya. Tapi bukan dicoret, dihilangkan ya. Tapi cukup ditulis 1 kali. Ini kan cuma 1 kali kan. Gitu. Karena pada dasarnya itu adalah sama ya. Jadi fungsi yang tadi X, Y, Z ini kita tuliskan termnya min term, ini kan SOP ya, jadi min term. Ada M1, M4, M5, M6, M7. Dari mana ini? Ya tinggal dilihat aja di panduan di tabel sebelumnya ya. Bahwa kalau min term itu kan kalau komplemennya itu nilainya 0 ya. Ini kan berarti 0, 0, 1, 001,
biner 1 kan. Nah, ini adalah M1. Demikian juga yang lain ya, sama aja. Nah, ini tinggal dituliskan indeks. Kalau ini hanya menuliskan indeksnya. Ini sebenarnya cara menuliskannya saja. Sigma ini karena penjumlahan kan. Kalau penjumlahan itu generalisasinya simbolnya adalah sigma. Ya, jadi sigma 1, 4, 5, 6, 7. Ini sesuai dengan indeksnya. Berikutnya yang bentuk POS. Nah, di sini soalnya bentuknya itu SOP sebetulnya ya. Makanya tadi tinggal mengalih si X-nya dikali dengan Y ditambah Y komplement gitu ya. Jadi tidak rubah dulu. Tapi kalau ini untuk kita mengubahnya jadi POS, kita ubah dulu si fungsinya menjadi bentuk POS ya dengan hukum distributif ya. Jadi di sini X ditambah Y komplement dikali dengan X ditambah Z gitu. Ini kan tambah ya X tambah. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Tuh ya. Nah, kita mulai memproses teorem yang pertama di sini ya. Ada 2 kan. Nah, X ditambah Y komplement itu ditambahkan dengan Z komplement. Nah, ini nilainya 0 ya. X ditambah X komplement itu 1. Z ditambah X kali Z X dikali X komplement itu nilainya 0 ya. Ditambah 0 berapapun kan nggak ada perubahan ya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah di sini ya. Hanya merubah bentuk saja. Nah, kemudian sama seperti tadi, ini berubah bentuknya jadi X tambah Y komplement tambah Z dikali dengan X ditambah Y komplement ditambah Z komplement. Ya, yang tadinya 2 literal, ini jadi 6 literalnya ya. Nah, yang teorem yang kedua juga sama, yang ini. Kalau ini kan nggak ada unsur Y-nya ya, jadi ditambahkan Y kali Y komplement. Ini jadinya seperti ini. Nah, jangan lupa juga digabung, tapi dikali ya untuk POS. Nah, di sini juga kayaknya ada yang sama, yaitu, nah ini ya, teorem yang pertama dengan yang terakhir ya. Cukup ditulis 1 kali. Seperti ini. Ya, jadi fungsinya kalau dalam bentuk POS itu M0, M2, M3. Pi ini ya, generalisasi dari perkalian 0, 2, 3. Nah, ini bentuk baku. Bentuk baku kanonik itu tidak harus mengandung literal yang lengkap. Jadi kanonik itu, kalau kanonik itu harus lengkap. Kalau bentuk baku itu tidak harus. Nah, seperti fungsi yang tadi ya, di soal itu sebenarnya bentuknya baku, tapi tidak lengkap atau belum dalam bentuk kanonik. Nah, ini contoh bentuk baku SOP. Nah, ini seperti ini. Sementara bentuk POS seperti ini. Ya. Baik, itu saja mungkin untuk materi pertama aljabar boolean. Latihannya akan diberikan menyusul ya. Nah, sebelumnya